Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinaba nawahi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ikhwati fillah, pemirsa Al-Furqan TV, azani Allahu wa iyyakum. Di video singkat kali ini kita akan membahas tentang materi terkait dengan bulan Dzulqa'dah. Jadi sekarang kita ini ada di bulan kedua di antara bulan-bulan haji. Karena bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, kemudian lanjut bulan Dzulqa'dah, kemudian lanjut 10 yang pertama bulan Dzulhijjah, itu bulan-bulan haji. Maknanya apa itu bulan haji? Maknanya orang yang datang ke Mekah dalam kondisi ihram, baik dari Dzulhulaifah maupun Qarnul Manazil maupun Yalamlam maupun dari Rabiq atau dari Dzatu Irqin, masuk ke Mekah lewat jalur-jalur itu, semenjak bulan Syawal maka sudah bisa meniatkannya untuk ibadah haji. Tapi kalau dia masuk ke Mekah sebelum bulan Syawal maka tidak bisa meniatkannya untuk ibadah haji. Ini maknanya bulan haji. Dan sekarang kita ada di bulan kedua di antara bulan haji, yaitu bulan Dzulqa'dah. Selain dia termasuk di antara rangkaian bulan-bulan haji, bulan Dzulqa'dah ini adalah termasuk di antara rangkaian bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asyhurul Hurum atau bulan-bulan yang haram itu ada 4 ya. 3 jadi satu terpisah. Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, kenapa bulan ini dinamakan sebagai bulan Dzulqa'dah? Ya, jadi bulan haram itu ada 4. Haram maknanya haram apa? Haram melakukan perbuatan dosa, kemudian haram melakukan peperangan pada 4 bulan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab yang ada di antara Sya'ban dan Rabi ya, dan bulan Rabi. Nah, kenapa dinamakan sebagai bulan Dzulqa'dah? Qa'dah itu artinya qa'ada atau duduk ya. Karena Arab atau bangsa Arab itu taq'ud fihi, duduk pada bulan tersebut. Mulai di bulan Dzulqa'dah duduk tidak melakukan peperangan. Kemudian mereka juga melakukan tirhal untuk bisa bepergian keluar ya, mencari kebutuhan-kebutuhan untuk kebutuhan mereka, perdagangan dan sebagainya. Wa talabil kala, dan mencari bahan-bahan makanan untuk hewan ya, untuk hewan. Sehingga mereka bisa persiapan juga untuk melakukan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Itu kenapa dinamakan sebagai bulan Dzulqa'dah, berhenti perang ya, duduk tidak melakukan peperangan dan persiapan untuk mengumpulkan bekal untuk ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Nah, jadi tadi sebagaimana saya sampaikan, bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang kedua di antara rangkaian bulan-bulan haji. Dan untuk bulan Dzulqa'dah ini ada 2 keutamaan yang terkait dengan ibadah haji yang tidak ditambahkan keutamaan yang selainnya. Yang pertama, bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini orang yang haji mulai masuk ke Mekah ya, bulan Dzulqa'dah, baik untuk haji yang tamattu maupun qiran maupun yang ifrad Dan rata-rata zaman dahulu kala yang mereka masuk ke Mekah pada bulan Dzulqa'dah itu rata-rata mereka meniatkannya untuk
haji tamattu. Tamattu itu apa? Tamattu itu datang ke Mekah pada bulan haji, niatnya untuk ibadah umrah terlebih dahulu. Kemudian setelah umrah mereka tahallul, setelah tahallul pakai baju biasa, kemudian nanti menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, orang yang ibadah haji dengan cara tamattu maka dia wajib menyembelih hadyu. Ini maknanya haji tamattu. Kemudian fadilah yang kedua yang terkait dengan bulan Dzulqa'dah yang menjadi bulan kedua bulan haji adalah fadilah mengerjakan ibadah umrah pada bulan tersebut. Kenapa demikian? Dikarenakan semua ibadah umrahnya Nabi alaihi salatu wassalam itu beliau lakukan pada bulan Dzulqa'dah. Berapa kali Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan ibadah umrahnya? Jawabannya, beliau melakukan ibadah umrah sepanjang hidupnya sebanyak 4 kali. Apa saja umrah yang 4 kali yang beliau lakukan? Yang pertama umrah Hudaybiyah, yang kedua umrah qadha, yang ketiga umrah Ju'ranah, yang keempat adalah umrah haji, ya, umrah haji. Umrah Hudaybiyah, Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana yang ma'ruf, ya, setelah perang Khandaq beliau mengadakan perjalanan ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah tanpa membawa persenjataan. Kemudian ketika sampai di Hudaybiyah hendak masuk ke kota Mekah, ya, karena Hudaybiyah itu adalah perbatasan untuk masuk ke kota Mekah. Ternyata dihadang oleh pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang waktu itu masih dalam kondisi musyrik. Akhirnya kaum muslimin tidak bisa melakukan ibadah umrah secara lengkap. Akhirnya belum sampai masuk, akhirnya mereka menyembelih kambing-kambing mereka dan membatalkan umrahnya. Kemudian sesuai kesepakatan Hudaybiyah, maka kaum muslimin boleh melakukan ibadah umrah pada tahun depan. Akhirnya beliau umrah lagi pada tahun depan. Nah, ketika umrah yang tahun berikutnya, yang namanya umrah qadha, ya, mengqadha umrah yang tidak sempurna pada umrah Hudaybiyah. Pada umrah itu ternyata Nabi alaihissalam dan para sahabat ketika umrah dan tawaf mengitari Ka'bah, ternyata orang-orang musyrikin mereka itu menghina kaum muslimin, ya, bahasa kita kayak gini, ya, dasar orang Yasrib, dasar orang Madinah, ya, kebiasaan kena flu, ya, jadi jalannya lelet dan lambat, ya. Akhirnya apa? Akhirnya disuruh ittiba, ya, dinampakkan pundak yang sebelah kanan, kemudian Rasul dan para sahabatnya lari mengitari Ka'bah selama 7 kali putaran. Itulah kenapa diperintahkan untuk berlari dan membuka bahu sebelah kanan ketika umrah, ketika mengitari Ka'bah, ketika tawaf di Ka'bah. Ceritanya seperti itu. Maka itu menjadi sunnah sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, umrah Ju'ranah, ya, kisahnya ketika Nabi alaihi salatu wassalam perang Hunain. Hunain itu ada di timurnya kota Mekah, ya, dekat dengan Taif sana. Kemudian kembali dan masuk ke kota Mekah, maka sebelum masuk beliau lewat Ju'ranah yang ada di timurnya kota Mekah. Dan dari situ beliau melakukan umrah. Itu juga terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang terakhir yaitu haji wada yang beliau juga melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah juga. Berdasarkan nas-nas yang sahih. Nah, oleh karena itu banyak para salaf yang mereka melakukan ibadah umrah justru mereka milih bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Ya dikarenakan bulan Dzulqa'dah ini Rasul melakukan umrah setiap bulan Dzulqa'dah, walaupun di hadis yang lain beliau menyampaikan umrah fi Ramadan ta'dilu hajjan. Umrah pada bulan Ramadan itu sama seperti ibadah haji. Namun kenapa mereka lebih mengutamakan bulan Dzulqa'dah? Karena ingin mencontoh, iqtida, meniru, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya, ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.